Halo teman-teman, masih di channel Budi 85 Army. Kali ini gue mau mereview satu produk yang akan membantu gue dalam pembuatan video ya, yaitu gimbal. Nah, gimbal sendiri terdiri dari banyak merek dan banyak jenis. Nah, kebetulan yang gue pakai adalah gimbal untuk handphone, karena konten-konten dan video yang gue buat di YouTube itu menggunakan handphone. Jadi gue sempat mencari-cari mana gimbal yang mungkin lumayan ya, dengan budget yang gak terlalu besar tapi cukup mumpuni. Dan gue akhirnya menempatkan hati kepada gimbal merek Zion ini, gimbal smooth itu, dimana menurut reviewnya sih ini cukup bagus untuk harga sekitar 1 jutaan. Nah, kita akan mereviewnya ya, dan kita melihat nanti hasilnya seperti apa ketika kita pakai, sebelum kita menggunakan gimbal dan sesudah kita menggunakan gimbal smooth gitu ini. Gimana sih perbedaan, nanti akan gue tampilkan ya. Nah, pertama kita akan unboxing dulu ini ya. Ini masih disegel. Belinya ada dapat harga spesial dari teman ya. Yuk kita simak unboxingnya. Nah, ini kotaknya masih disegel ya teman-teman, masih terbungkus rapi tuh. Nah, ini kartu garansinya disatuin sama nota pembeliannya di belakangnya nih. Nah, ini kartu garansinya jangan sampai hilang ya, kita simpan baik-baik nanti ya. Nah, di bagian sampingnya ini ada stiker label keterangan produknya guys. Nah, kita lanjut ke unboxingnya. Di bagian bawah kotaknya terdapat 2 segel kiri dan kanan untuk menjamin keaslian produknya. Nah, ini ada buku petunjuk penggunaan produk dan service cardnya. Nah, kita lihat dari buku petunjuknya ini ada berbagai macam bahasa ya. Yang pasti ada bahasa Inggris, ada petunjuk penggunaan produk pertama kalinya. Nanti kalian bisa baca aja kalau mau gunakan gimbal ini untuk pertama kalinya. Nah, selanjutnya ada phone holdernya ini. Bentuknya kecil, mungkin sebenarnya bisa untuk action cam ya, tapi bisa kita gunakan untuk handphone dan bisa ditarik ini. Nah, ada lagi kotak kecil hitam. Agak susah juga ngeluarinnya. Mungkin dalamnya, ya benar, kabel charger ya. Chargernya juga Type C ya. Terus ada satu lagi nih, untuk pelindung ini, strapnya nih. Jadi gantungannya, jadi ketika kita pegang gimbal biar nggak jatuh, nanti kita bisa kalungkan di tangan kita. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Gile, susah banget. Susah banget. Nah, ini bentuknya nih guys. Tuh ya, bentuknya kecil, gampang digenggam dan solid nih. Bahannya dari metal dan nggak licin ya. Tombolnya juga menurut gua nyaman ya, ada. Nah, nanti kita tahu
fungsi tombolnya nanti akan kita praktekkan ya. Jadi gua mendapat gimbal, phone holder, kabel charger, tali pengaman, kartu garansi, service card sama buku petunjuk penggunaan. Habis ini gua akan memasang phone holder ke gimbal dan habis itu akan gua cas. Nah, sekarang siapkan gimbalnya ya, sama kabel phone holdernya. Nah, di sini di gimbal sendiri ada tandanya nih, gimana cara memasukkan phone holdernya ya. Ikutin aja sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini juga ada kuncinya tuh. Nah ya, kalau diputar ke kiri no, nah itu ngelock. Kalau ngebuka kita putar ke kanan. Selanjutnya posisikan gimbal seperti ini dan phone holdernya seperti ini sesuai dengan yang digambar. Lalu kita masukkan ke slotnya dan kita tinggal tekan sampai bunyi klik. Nah, seperti ini udah terpasang, lalu kita tinggal lock deh. Nah, terus kita coba renggangkan ya. Nah, tuh bisa kiri kanan direnggangkan, jadi bisa untuk handphone yang lumayan lebar kayak di sini. Kita sementara nggak dipakai, kita kecilkan dulu ya. Habis itu gua mau coba pasang tali pengamannya nih. Susah banget. Masukin lubang sempit-sempit dulu, butuh tenaga ekstra nih guys. Nah, ini udah masuk. Nah, ya seperti itu. Kita simpulkan sepertinya ini. Nah, kalau mau dipakai jangan lupa dikalungkan ke tangan. Jadi jaga-jaga jangan sampai jatuh. Soalnya gimbal itu rentan banget kalau jatuh. Sampai jatuh kemungkinan gangguan ada pada motornya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai jatuh. Nah, habis itu gua tinggal mengecasnya. Kita buka chargernya, ini charger tipe C, Type C gitu ya. Panjangnya sih juga lumayan, mungkin sekitar 1,2 meter panjangnya ini. Lihat kabelnya Type C. Cuma sayangnya di sini kita nggak dapet kepala chargernya. Nah, kita colok dulu aja dah ujung Type C-nya ini. Nah, untuk kepala chargernya kita bisa pakai kepala charger punya handphone ya. Nah, kalau udah nih kita masukin lagi semua ini yang kita nggak perluin ya. Ini service card, nama buku petunjuk serta kartu garansi kita simpan aja di dalam kotak ya. Jadi kita satuin aja di dalam kotak, terus kita simpan biar nggak hilang, nyarinya juga gampang. Nah, sekarang waktunya gimbal ini untuk dicas. Nah, ketika waktu pertama kali dicas itu ada lampu indikatornya kedap-kedip nih. Satu lampu di sini ada 4 bar. Tambah satu lampu dulu kedap-kedip. Ya nanti gua akan tungguin dulu aja fullnya nanti gimana ya. Kalau dari buku petunjuknya sih dia otomatis berhenti ngecas. Tapi kita juga nggak boleh biarin tinggalin seharian, takut jebol nanti baterainya. Nah, ini udah sekitar 3 jam lebih, itu udah full ya, 4 bar full kita cabut. Nah, waktunya untuk ngetes. Nah, untuk pertama kali menghidupkannya ya, kita klik tombol power, klik tahan sampai lampunya kedap-kedip dan standby seperti ini. Dan langsung aktif ya motornya. Nah, dan posisi pertama adalah langsung di PF atau pen flowing mode. Menurut gua ini artinya adalah panorama mode ya. Jadi kita bisa geser melalui tuasnya ini, nanti atas bawah kiri kanan seperti itu. Nah, nanti untuk pindah mode ke mode kedua kita tinggal klik tengah, tombolnya klik tengah ya. Jadi langsung ke L atau locking mode.
itu ngelok, viewnya ngelok gitu tuh ya. Kita goyang seperti ngelok, kita bisa arahin atas bawah tuh. Nah, jadi kita arahin tuh kiri kanan atas bawah. Cuma kalau kiri kanannya nggak bisa 360 derajat. Nah, lalu kita ganti nanti ke yang ketiga adalah F, following mode. Following mode ini, nah, dia bisa follow seperti ini. Dia free flow gitulah, ngikutin kemana gerakan gimbal kita gitu. Agak susah ngaturnya sih karena belum biasa ya. Yang keempat adalah POV, point of view mode. Point of view mode ya, ini nggak gitu ngerti juga sih, jadi gua pindah ke yang kelima atau V. Itu cirinya adalah kedap-kedip di lampu bagian 4. Itu vortex adalah nanti kita seperti ini nih tampilannya, bisa diputar-putar 360 derajat untuk vertikal. Nah, ya. Nah, untuk tombol yang tengah sendiri yang lingkaran merah ini itu untuk take shoot atau nge-record ya, menggunakan bluetooth nanti ya, langsung nge-shoot dari sini tanpa kita sentuh layar. Nah, ini coba kita gunakan nih melalui kameranya ya. Ini panoramanya, pan mode-nya seperti ini. Nah, ya. Lalu kita coba yang kedua, locking mode. Locking mode seperti ini, ngelock dia tuh viewnya, jadi stabil gitu, nggak terlalu guncang ya. Kita putar-putar gini juga berasa jadi profesional. Yang ketiga adalah following mode. Following mode jadi tuh lemah gemulai seperti ini. Ini nggak tahu, mungkin karena belum biasa makanya jadi nggak ngerti. Yang keempat nanti, yang ini ya, yang keempat atau yang kelima nih. Yang kelima vortex. Vortex itu jadi tampilan ke arah depan ya, seperti ini. Tuh, kita bisa putar 360 derajat. Ini untuk efek-efek pengambilan yang bagus. Aduh, sorry nih, jadi ketahuan kamarnya berantakan guys. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kalian bisa tahu seperti apa fungsi-fungsi tombolnya ini ya. Nah, ya kalau udah tinggal dimatiin ya, klik tahan tombol powernya sampai mati.
tadi sekilas tentang unboxing dan review penggunaan dari gimbal Zhiyun Smooth gitu ya. Nah, yang gua suka dari Zhiyun ini, ya bahannya itu metal nih. Dan nggak tahu deh untuk gimbal yang lain ya, mungkin ada yang ABS plastik. Yang gue lihat di toko-toko gitu sih biasanya ada yang daminya gitu plastik. Nah si Zhiyun ini mungkin karena masih baru ya, jadi belum ada daminya. Jadi gue cuma berdasarkan review dari internet aja. Nah ini bahannya sendiri solid, dan ketika dipakai untuk folder phone holdernya itu sangat mudah digunakan ya. Ketika kita lagi syuting gitu, nah tiba-tiba ada telepon gitu, kita bisa langsung melepaskannya ya, gampang sekali. Dan ini bisa cukup lebar kiri kanan ya, bisa juga untuk action cam nih, kayak kecil begini. Lalu ya, tadi sempet gua buka, gua pengen lihat bisa dibuka, ternyata ini ada baterainya. Mungkin kalau baterainya jebol, mungkin kita bisa pakai ganti lagi ya, ganti sendiri baterainya, unitnya seperti ini. Satu baterai, di sini ada kapasitasnya, tapi ini merek Zhiyun. Kapasitasnya ya sekitar 4500 mAh. Namun kayak tidak disertakan pocketnya ya, jadi mungkin kita beli secara terpisah pocketnya, tasnya gitu. Jadi di sini juga tombolnya sangat kecil ya, jadi kalau mungkin yang jarinya agak gede mungkin agak slip. Tadi gue coba sih mau tekan begini, kadang jadi ketekan tengahnya gitu loh, jadi pindah mode. Nah, jadi mesti harus disesuaikan dulu sih menurut gue. Fitur-fiturnya nanti gue akan coba sendiri karena ini masih baru. Gue baru coba perbedaannya doang sih, perbedaan merekam dengan handphone biasa dan dengan menggunakan gimbal. Hasilnya sih cukup bagus. Nah terus mungkin di beberapa tag gitu shoot ada kelihatan bagian ininya ya, itu paling penyesuaian dari handphonenya sendiri. Kalau gue kan terburu-buru agak terlalu tengah, jadi seperti itu. Nah, selain body casingnya ini solid dari metal, nah dia juga pergerakannya halus banget. Lalu nggak tahu deh untuk gimbal yang lain, gue belum pernah coba, tetapi ini sih tidak kedengaran ada suara motornya gitu ya. Apa memang semua gimbal begitu, gue nggak tahu. Menurut gue ini recommended banget. Dan untuk yang di daerah Jakarta yang mau beli aksesoris kayak gimbal, kamera, nanti bisa lihat di deskripsi tokonya, nama tokonya dan lokasinya ya. Oke teman-teman, sekian review dari gue untuk Zhiyun Smooth Key2. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dari review ya. Bye bye.